Mont Blanc, yaitu gunung tertinggi di Eropa. Gunung ini membentang memisahkan dua negara, yaitu Prancis dan Italia. Gunung ini memiliki 11 anak gunung yang masing-masing tingginya sampai 4.000 meter atau 13.000 kaki. Sedangkan Mont Blanc sendiri memiliki 4.800 meter, yang berarti memiliki tinggi selisih 800-an meter dengan anak gunung lainnya. Dikisahkan pada Juli tahun 1961, ada 7 pendaki menaklukkan gunung ini, tetapi mengalami pengalaman yang begitu mengerikan, yang mana sebagian dari 7 pendaki ini tidak bisa kembali alias mati saat pendakian. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana dan jangan di skip agar kalian mengerti alur cerita dari mereka. Ada 2 cara rute pendakian melewati gunung ini. Yang pertama harus menaklukkan rute yang dikenal dengan Pilar Tengah Vrine. Rute ini terdapat tebing-tebing dari bebatuan granit yang menjulang tinggi dan cukup menantang untuk melewatinya. Yang kedua, rute pendakian melewati pegunungan Alpen. Namun jalur ini sangat berbahaya dan jauh dari permukiman, jadi butuh berhari-hari untuk perjalanan. Pendaki yang ingin menaklukkan Mont Blanc melalui jalur pertama atau dari Vrine harus memiliki skill memanjat yang tinggi dan konsentrasi penuh. Pada Agustus 1959, pendaki dari Italia yang bernama Walter Bonatti, Andrea Oggioni, dan Roberta Gallini berhasil menaklukkan tebing-tebing rute Vrine. Namun pada saat itu peralatan mereka yang masih kurang mumpuni dan tak lengkap, jadi mereka tak melanjutkan hingga sampai puncak. Akhirnya mereka kembali. Setahun setelahnya, yaitu 1960, mereka kembali mencoba menaklukkan Gunung Mont Blanc bersama dengan 2 pendaki lainnya, namun mereka tak berhasil juga dan akhirnya mereka kembali dengan selamat. Karena kesusahan menaklukkan jalur itu, Walter Bonatti mencoba untuk menemukan rute jalur lain untuk menaklukkan tebing Vrine ini dengan mencoba menemukan rute baru. Bagi mereka, menemukan jalur yang belum pernah dicoba adalah kebahagiaan sendiri. Namun, keinginan ini yang membuat para pendaki harus mempertaruhkan nyawa untuk mensiasati kesulitannya. Karena sebelumnya belum pernah ada yang berhasil sampai puncak Mont Blanc dengan jalur Vrine, meskipun Walter bukan satu-satunya yang pertama untuk mencoba melewatinya. Setahun setelahnya, yaitu pada tahun 1961, ada pendaki yang berumur 32 tahun bernama Pierre Mazza dan sahabatnya yang bernama Pierre Coleman, 25 tahun, memutuskan untuk mengikuti perjalanan Walter dan kawan-kawan menaklukkan Gunung Mont Blanc melewati jalur Vrine, yang juga disusul oleh pendaki muda bernama Anthony, 22 tahun, dan Roberta, 25 tahun. Jadi total dari mereka ada 7 orang yang akan berangkat menuju puncak Mont Blanc. Pada tanggal 8 Juli 1961, mereka tiba di base camp pertama. Namun karena cuaca terlalu panas, mereka memutuskan untuk berangkat di keesokan harinya dengan cuaca yang agak dingin dan hangat. Karena panasnya matahari dapat membuat es menjadi rapuh untuk dipanjat dan meningkatkan batu jadi tidak stabil serta longsor. Keesokan harinya, pada tanggal 9 Juli, mereka berdiskusi sedikit mengenai jalur pendakian. Di sini Walter Bonatti dan 2 temannya mengusulkan untuk membagi menjadi 2 kelompok, yang mana satu kelompok melewati jalur tebing Vrine dan kelompok Bonatti akan mencoba menemukan jalur baru. Namun usulan ini tidak diterima oleh kelompok lainnya seperti Pierre Mazza dan Robert, yang tak setuju dengan usulan ini, bahwa mereka tahu Walter dan teman-temannya juga ingin menaklukkan Mont Blanc dengan jalur Vrine. Maka akhirnya mereka semua setuju untuk bersama-sama melalui jalur tersebut. Mereka berangkat pada tanggal 10 Juli dan menempuh jarak beberapa kilo. Mereka mendirikan bivak atau tenda untuk beristirahat, yang mana dalam fase ini perjalanan mereka masih tak ada masalah. Pada keesokan harinya, di tanggal 11 Juli pada pagi hari, mereka melanjutkan perjalanan kembali, di mana Walter Bonatti mengawali pendakian terdepan sebagai orang yang sudah berkali-kali menaklukkan tebing Vrine, dan disusul rekan-rekannya yang di belakang, yang pada akhirnya mereka sampai di Pilar Vrine yang pada saat itu dinamakan titik Chandel. Mereka sampai di dinding batu-batu granit di siang hari, yang mana pada titik ini mereka sudah dekat sekitar 250 kaki saja untuk mencapai puncak. Mereka mendirikan tenda untuk beristirahat sejenak.
Lalu pendaki dari Prancis yaitu Pierre Mazza memutuskan untuk menaiki tebing sendiri, bertujuan meletakkan tali agar rekan-rekannya bisa memanjat dengan mudah. Namun saat dia menancapkan pasak ke batu granit dengan palu, dia mendengar suara yang bukan pertanda baik, yang mana suara itu seperti suara listrik yang berdengung. Jari-jarinya terbakar karena percikan api dari pukulan batu granit. Percikan ini melayang ke udara dan menciptakan udara yang berlistrik seperti petir kecil. Ini pertanda bahwa badai besar akan datang. Saat dia melihat ke langit dan menyadari bahwa badai sudah dekat dari kejauhan, dia segera turun dan bergegas memberitahu rekannya di camp bawah dengan meninggalkan peralatannya di atas saking terburu-burunya. Selang beberapa menit saja, badai turun dengan amat derasnya beserta angin dan petirnya yang menggelegar. Itu terus-terusan menyambar di sekitar tenda, bahkan di atas kepala mereka. Dalam tragedi ini, mereka sudah tidak bisa melakukan apa-apa, hanya saling bertatapan dan pasrah dengan apa yang akan terjadi. Kejadian ini membuat pendaki bernama Pierre Coleman pingsan karena alat bantu dengarnya rusak terkena serangan suara petir, dan rekan-rekannya memberinya pil atau semacamnya agar dia membaik. Setelah tersadar, dia menangis terus-terusan dikarenakan dia merasa tidak akan bisa mendengar lagi. Namun teman-temannya membujuknya dengan berbagai bahasa isyarat. Petir selalu menyambar di sepanjang malam dan membasahi mereka semua. Mereka sudah pasrah akan adanya kematian yang akan datang karena keadaan yang seperti ini. Pada tanggal 12 dan 13, mereka tetap seperti itu, menunggu cuaca menjadi membaik. Meskipun perbekalan mereka masih aman untuk berhari-hari. Padahal sebelumnya Walter Bonatti mengatakan bahwa cuaca buruk tak akan bertahan lama hingga 24 jam. Tapi kenyataannya dia salah. Tidak ada yang bisa meramal cuaca pada saat di pegunungan. Semua bisa terjadi secara tiba-tiba tanpa terduga. Padahal mendaki tersisa jarak 250 kaki, namun tantangannya semakin besar dan mencekam. Maka mereka beranggapan bahwa cuaca tidak akan membaik meskipun mereka mendirikan camp di puncak. Ini sangat beresiko. Di sisi lain, yaitu di pusat perizinan Mont Blanc, tim penyelamat tahu kalau di puncak Mont Blanc sedang terjadi badai besar-besaran disertai petir. Dan mereka menemukan data bahwa ada 7 pendaki yang sedang menuju puncak. Lalu regu penyelamat dibentuk untuk menjemput mereka. Pada tanggal 14 Juli akhirnya badai mereda, tetapi hal itu membuat salju dan angin akan segera datang. Walter Bonatti membuat keputusan untuk menuruni tebing pada jam 3.30 pagi. Banyak perdebatan di antara mereka saat itu, namun karena keadaan, rasa takut, kelelahan dan cemas membuat mereka memutuskan bersama untuk tidak jadi melanjutkan menuju puncak Mont Blanc. Mereka meninggalkan beberapa barang di atas agar mempermudah turun dengan lebih cepat. Mereka melepas tali saat turun agar dapat digunakan kembali nantinya. Tapi melepaskannya tidaklah mudah dan berbahaya. Pierre Coleman terpeleset dan terjatuh menimpa Andrea Uggioni, dan keduanya hampir terjatuh ke dalam jurang. Namun mereka berpegangan sekuat tenaga hingga menabrak batu. Dalam kejadian itu, mereka masih tidak ada yang terluka. Yang pada akhirnya mereka bertujuh sampai pada lembah tebing Fresnay. Di sini Pierre Mazza merasakan kakinya yang kedinginan sangat parah, beserta rekannya Pierre Coleman yang tangannya sudah mulai menghitam karena kedinginan. Di sini Walter memberikan alkohol untuk digosokkan ke tangannya, namun Pierre Coleman juga meminumnya. Walter paham betul mengonsumsi alkohol saat kasus hipotermia akan menjadi berbahaya dan menyebabkan kematian. Lalu Walter merebut dari tangan. Persediaan gas untuk menyalakan api sudah habis dan persediaan air juga habis. Melelehkan es salju di mulut bukan jalan terbaik untuk kondisi seperti ini. Pada tanggal 15 Juli jam 3.30 mereka melanjutkan perjalanan untuk turun. Di sini Walter memimpin perjalanan mereka. Namun di titik dari camp mereka, jalan semakin curam, rumit dan beresiko longsor salju. Di titik ini Anthony terpeleset dan terjatuh dengan satu rekan lainnya. Mereka begitu kelelahan. Namun pada akhirnya Anthony berhenti bernafas dan meninggal di sini. Dan dia adalah anggota termuda dari yang lain. Lalu mereka membaringkannya di atas terpal, meletakkan pengait di dadanya, lalu meninggalkannya. Tidak ada waktu untuk bersedih jika mereka ingin hidup dan harus segera turun mengingat badai salju terus-menerus menerjang. Tersisa 6 orang kali ini. Meski rasa lelah, takut, dan sedih mengenang baru saja kematian rekannya, mereka harus tetap melaju di antara gletser tebing-tebing.
yang pada akhirnya mereka menemukan titik di mana sudah dekat dengan base camp pertama. Di titik ini pula mereka mendengar suara-suara regu penyelamat dari celah-celah tebing. Namun regu penyelamat berada di sisi yang berbeda dari mereka. Dan ini merupakan kesalahan besar, dan entah mengapa belum ada alasan yang jelas regu penyelamat melewati jalur yang berbeda. Lalu Walter Bonatti melanjutkan perjalanan untuk segera turun, menghiraukan regu penyelamat. Di tengah perjalanan, Bonatti mendengar dan dihentikan oleh teriakan Andrea Ogioni bahwa mengabarkan temannya yang bernama Robert menghilang tidak tahu kemana dan mencari dalam keadaan badai salju dan angin mengakibatkan visibilitas yang rendah. Ini sangat beresiko untuk mencarinya. Para pendaki membuat keputusan yang sulit untuk melanjutkan dan tidak mencari Robert yang hilang, menyerahkan kepada tim penyelamat nantinya yang akan menemukan tubuh Robert. Tersisa 5 orang untuk melanjutkan turun, namun mereka terpisah menjadi 2 kelompok, yaitu Pierre Mazza dan Ogioni, dan kelompok satu lagi ada Walter, Pierre Coleman, dan Roberto. Mengapa di kelompok ini terpisah? Dikarenakan ada sedikit perdebatan, dan akhirnya situasi memanas melihat teman-temannya meninggal di belakang. Kelompok satu, yaitu Pierre Mazza dan Ogioni, bermalam di suatu tempat di dekat tebing granit. Ogioni menjadi mengigau, dan setelah itu pada pukul 2 pagi dia menghembuskan nafas terakhirnya. Sedangkan di kelompok 2, yaitu Walter dan lainnya, telah tiba di base camp awal, yang mana rekan satu mereka yang bernama Pierre Coleman yang tak bisa mendengar ini terbalut emosi dan marah serta panik yang amat keras dan menyerang Walter Bonatti karena waktu itu dia membiarkan jatuh ke jurang bersama temannya. Dari sini Pierre Coleman menghembuskan nafasnya saat tim penyelamat membawanya. Di base camp ini mereka bertemu dengan para tim penyelamat yang sedang tidur. Walter dan Roberto menjelaskan di mana rekannya berada kepada tim penyelamat, dan para penyelamat bergegas untuk mencari mereka yang tersisa. Pada keesokan harinya, para penyelamat menemukan Pierre Mazza yang hampir jatuh koma di lereng tebing dan membawanya turun. Setelah dia sadar, Mazza memeluk Walter Bonatti dengan menangis karena mengabarkan sahabatnya telah meninggal di pelukannya saat malam itu. Nah, pada akhirnya hanya tinggal 3 dari 7 orang pendaki yang bertahan hidup dan selamat lalu dibawa ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian muncullah surat kabar mengenai kejadian mereka, yang mana media massa marah kepada Walter Bonatti dan menuduhnya sebagai orang meninggalkan rekan-rekannya tanpa berusaha menyelamatkan mereka. Namun hal itu dibantah oleh Walter Bonatti dalam bukunya, serta Pierre Mazza juga mengeluarkan buku yang mengatakan bahwa tanpa dia atau Walter Bonatti seluruh tim akan mati dan tidak dapat turun. Setelah semua drama itu, Walter Bonatti dianugerahi penghargaan tertinggi di Prancis sebagai perilaku pemberani dan persaudaraan yang ditunjukkan selama usaha dramatis di Mont Blanc. Setelah beberapa minggu setelah kejadian itu, Bonatti kembali ke pegunungan Alpen sampai pada tahun 1965. Di usia yang 35, dia memutuskan untuk pensiun dari pendakian gunung, dan terakhir kali dia mendaki dengan cara solo atau sendiri. Dan di tahun 2009 dia dianugerahi penghargaan pencapaian seumur hidup dari kota tersebut. Walter dan Mazza tetap menjadi teman sampai Bonatti meninggal, atau Walter Bonatti meninggal pada tanggal 13 September 2011 di Roma di usia 81 tahun. Pierre Mazza menjadi tokoh politik Prancis terkemuka dan diangkat menjadi Presiden Dewan Konstitusi pada 2004. Dan sampai sekarang setelah video ini diupload, dia berumur 92 tahun. Dia iri pada teman-temannya yang meninggal di tempat yang paling mereka cintai, sedangkan dia seorang pria tua yang memungkinkan akan mati jahat di tempat tidurnya sendiri. Dan yang terakhir dari kejadian Freinet adalah Roberta Gallini yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Nah, itulah kisah dari 7 pendaki yang ingin menaklukkan puncak Mont Blanc namun tidak sampai ke puncak dikarenakan cuaca badai yang membuat mereka berhenti untuk melanjutkan. Jika kalian suka dengan cerita tragedi seperti ini, tinggalkan jejak dan subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Bye. Et puis j'arrive au refuge Gamba et là, évidemment ça